Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita sama-sama membahas hari ini surat ke-7 Al-A'raf. Kita masuk di ayat 26. Kita masih di bagian kedua mengenai cerita iblis dan Adam. Bagaimana iblis yang sombong berhasil menurunkan Adam dari surga dengan cara menanggalkan pakaiannya. Nah, kita akan masuk di mana Allah memperjelas kembali, menegaskan kembali bahwa kita memiliki musuh yang abadi, iblis dan bala tentaranya berupa syaitan dari jin dan manusia. Berkaitan dengan hal yang dibahas dari topik sebelumnya, yaitu pakaian dan makanan. Karena dalam pakaian ada tujuannya menutupi aurat, ada aurat yang diharamkan untuk dilihat, dan saat ini iblis dan bala tentaranya berusaha merubah untuk menjadikan semua itu halal. Nah, kemudian ada juga makanan yang haram menjadi halal atau halal menjadi haram. Semua dibolak-balik oleh iblis dengan tujuan untuk membuat manusia itu tidak adil terhadap hukum Allah. Manusia tidak peduli lagi bahwa semua itu sudah Allah turunkan syariatnya. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah. Allah lah yang menentukan syariat, tata perilaku yang harus dijalankan sebagai penentu baik dan buruk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, Allah berkata kepada manusia dengan panggilan yang khusus, anak Adam. Karena apa? Karena topik yang akan dijelaskan saat ini berkaitan dengan nenek moyang kalian, Adam. Sesungguhnya benar nih, diberi penegasan, kami telah menurunkan kepadamu libasa, pakaian. Allah tutup Adam Hawa dengan pakaian di surga dan di bumi. Allah berikan material bahan-bahan untuk pakaian, dan juga Allah ilhamkan cara untuk membuat pakaian. Dari dulu sampai sekarang tidak ada manusia yang telanjang. Aurat dari dulu tetaplah aurat. Yuwari sawatikum warisha, yang menutupi auratmu, sesuatu yang tidak ingin kamu tontonkan kepada orang lain, dan sebagai perhiasan. Pakaian itu membuat manusia menjadi lebih indah dipandang, menunjukkan harga diri mereka dan martabat mereka. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian, sesuatu yang dikenakan berupa takwa, dzalika khair, itu lebih baik. Jadi kalian jangan jor-joran, heboh-hebohan pakai baju yang mahal untuk menunjukkan level kalian lebih tinggi. Karena apa? Karena
Pakaian takwa, Allah melihat seseorang berdasarkan ketakwaannya. Walaupun kalian bisa menunjukkan itu dari pakaian kalian. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Jadi demikian itu yang ditunjuk adalah proses turunnya pakaian, bahannya, cara pembuatannya adalah bagian dari tanda-tanda ayat daripada Allah, supaya mereka ingat bahwa Allah sebagai pemilik syariat menurunkan cara-cara untuk memudahkan manusia memenuhi syariatnya dan mencegah perbuatan buruk yang lebih lanjut. Seperti saat ini, semakin aurat semakin terbuka, semakin banyak keburukan yang terjadi. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, kita dipanggil dengan nama anak Adam untuk mengingatkan peristiwa yang terjadi di waktu itu. Jangan sampai syaitan menipu kalian sebagaimana dia mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Jadi syaitan berhasil meyakinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang daripada Allah, yang membuat mereka terbuka pakaiannya. Ia melepas dari keduanya pakaiannya agar mereka liyuriyahuma, agar mereka berdua melihat sawatihima, aurat atau keburukan keduanya. Jadi manusia diingatkan bahwa pegang teguh pakaian itu, pegang teguh aurat, jangan dibuka seperti syaitan dulu sudah melepaskan baju dari Adam dan Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah sudah membuat bahwa iblis dan syaitan melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat. Jadi mereka bisa melihat kalian tidak bisa melihat. Manusia merasa tidak ada siapa-siapa, seolah waswis yang dalam diri mereka itu datang begitu saja, padahal itu datang daripada iblis dan bala tentaranya. Dan mereka bisa memonitor kita tanpa kita bisa melihat balik kepada mereka. Suatu keunggulan buat syaitan. Inna ja'alna syayatini awliya'a lilladzina la yu'minun. Nah, inna, sungguh kami telah jadikan syaitan-syaitan sebagai teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketika manusia tidak beriman, ketika manusia sering melakukan dosa, Allah menjadikan mereka, setan-setan itu dekat. Waswis yang dibisikkan itu mengena. Kemudian seolah-olah betul aja logika-logika palsu yang mereka tanamkan, seperti logika
yang ditanamkan iblis kepada Adam berupa kamu nanti kalau makan buah itu kamu akan menjadi malaikat. Padahal malaikat sujud di depan Adam. Itu kan logika yang sebenarnya nggak kena, tetapi it happened. Jadi cara supaya setan-setan waswis dari setan itu tidak masuk, jadilah beriman, jadilah orang yang ikhlas dalam beribadah. Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang ditolak oleh logika, contoh tidak pakai baju ketika tawaf, tidak pakai baju di depan umum, tawaf di depan Ka'bah, itu nggak bisa diterima amal logika yang orang sehat. Tapi apa yang terjadi? Syaitan berhasil membisikkan ini kepada orang-orang kafir dengan logika, kami lebih baik telanjang daripada beribadah dengan baju yang baju yang kami lakukan ketika kami melakukan dosa. Kelihatan benar logikanya, tapi ngaco kan, salah. Itulah yang terjadi. Akhirnya orang-orang kafir tawaf dalam keadaan telanjang. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang tidak bisa diterima oleh nalar, mereka berkata, kami ini meniru nenek moyang kami, orang tua kami melakukannya, maka kami melakukannya. Itu satu. Yang kedua, mereka bilang ini disuruh oleh Allah. Dua argumen yang paling sering dikeluarkan. Orang tua kami melakukannya, Allah menyuruhnya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sungguh Allah tuh nggak pernah menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh nalar. Tawaf telanjang, kapan disuruh sama Allah? Tunjukkan bukti kalian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kalian katakan terhadap Allah apa yang kalian tuh tidak tahu? Kalian nggak punya bukti, asal jeplak, asal ngomong, tetapi bisa menyesatkan manusia. Itulah jawaban untuk yang kedua, bahwa orang kafir mengatakan ini disuruh oleh Allah, sedangkan orang tua kami melakukannya. Allah akan bahas nanti panjang mengenai urutan nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah untuk membantah argumen mereka. Mana sih orang tua kalian? Orang tua kalian tuh, nenek moyang kalian yang melakukannya sudah musnah semuanya, dihantam oleh azab, hukuman dari kesalahan mereka. Qul amaru rabbi bil qist. Katakanlah, Rabbi, Rabb, Tuhanku, menyuruhku berlaku adil. Jadi dalam menjalankan ibadah, kalian harus berlaku adil, memenuhi syariat. Jangan kalian itu membuat sesuatu tanpa dasar. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Dan luruskan wajah-wajah kalian inda kulli masjid, di setiap sujud.
wad'u muhlisina lahuddin, dan berdoalah kepadanya mengikhlaskan hanya kepada Allah dalam ketaatan. Kama bada'akum ta'udun, sebagainya dia memulai untuk menciptakan kalian. Kita baru saja ngomongin tentang Adam, bagaimana manusia pertama diciptakan. Kalian itu nanti akan dikembalikan, kalian akan mati, kemudian kalian akan dibangkitkan lagi. Semua itu mudah bagi Allah. Tidak ada, jangan sampai kalian itu berkata bahwa tidak ada kehidupan kedua, tidak ada kebangkitan. Enggak, itu mudah sekali buat Allah. Fariqun hada wa fariqun haqqa alaihim himud dhalalah. Segolongan dari kalian Allah beri petunjuk, dan segolongan dari kalian akan berada dalam kesesatan. Ketika kalian mengingkari agama Allah yang diturunkan melalui nabi-nabinya, Allah jadikan syaitan itu dekat, sehingga kalian mulai terbujuk untuk melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang nggak bisa diterima oleh akal logika. Kalian menyembah patung yang kalian tahu patung ini nggak punya mata, nggak bisa melihat, punya tangan nggak bisa memegang, apalagi dia mau menolong kalian. Gimana caranya? Nggak masuk akal, tapi kalian bisa terima. Itu semua cerita tentang betapa syaitan memperindah perbuatan-perbuatan manusia yang disesatkan. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka yang mengambilkan setan itu sebagai teman-teman dekat, geng-geng mereka daripada selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka itulah yang mendapat petunjuk, mereka itu yang berada di jalan yang lurus. Ketika Nabi Muhammad datang, betapa Abu Jahal berdoa kepada Allah bahwa dia meminta kemenangan dalam perang Badar melawan pasukan yang memutuskan silaturahmi. Padahal siapa yang memutuskan silaturahmi? Jadi itulah semua cerita tentang betapa manusia itu dibolak-balik oleh iblis dengan waswis, mengaku sebagai penasihat kepada kebenaran, tapi semuanya membawa kepada kesesatan. Baik, itu dulu teman-teman, kita sudah membahas ayat 26 sampai ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.